Nah, di antara syairnya Hasan bin Thabit itu adalah bahwasannya Allah memberi nama Nabi Muhammad itu dari Asmaul Husna. Masih ingat gak? Ustadz Brili pernah menyampaikan itu. Nah, kalau sudah lupa, nah alhamdulillah jadi tahu kan sekarang. Nah, apa Ustadz yang menjadi nama Nabi Muhammad? Apa saja? Ya banyak sekali. Misalnya di dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi Muhammad itu Ra'ufun Rahimun. Ya enggak? Nah, padahal kita tahu Ar-Rahim dan Ar-Ra'uf itu adalah Asmaul Husna. Berarti Allah bernama Ar-Rahim, Nabi Muhammad juga bernama Ar-Rahim. Allah bernama Ar-Ra'uf, Nabi Muhammad juga bernama Ar-Ra'uf. Loh Ustaz, apa berarti Nabi Muhammad dan Allah itu sama? Ya tentu saja tidak sama. Bagaimana logikanya? Logikanya adalah sama dengan kita biasa memberi nama sesuatu atau memberi nama orang tertentu dengan nama-nama Allah. Oh, apa iya Ustaz? Ya, kita kan sudah biasa seperti itu. Misalnya contoh Al-Quran Al-Majid atau Al-Quran Al-Karim. Oh, berarti kan sama dengan Allah kan? Nah, sama dalam hal nama saja. Tapi hakikatnya tentu saja berbeda. Kita juga kadang memberi nama masjid apa biasanya dari Asmaul Husna itu Al-Jabbar ya, yang dari Bandung ada Masjid Al-Jabbar. Apa berarti Allah sama dengan masjid? Ya tentu saja tidak. Itu kan hanya nama. Dan yang penting kita juga sama-sama paham bahwa kita tidak sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu di kaidah yang pertama yang di PDF itu. Itu kan Ustadz sebutkan kan dari kitab Fakhrul Razi. Kalau ada nama-nama yang bisa dipakai oleh makhluk, nah, itu tidak berarti kita menyekutukan Allah. Tidak berarti kita menyekutukan Allah. Ya, mohon maaf ini Ustadz Brili sambil nge-record ya. Nah, ini Ustadz Brili alhamdulillah hari ini tadi dapat rezeki bisa beli smartphone lagi. Jadi total smartphone-nya Ustadz Brili ada 7. Ya, ada 7 ya. Nah, itu bisa buat nge-record seperti kita kajian sekarang ini ya. Satu itu ya, bahwa tidak selalu kita memberi nama sesuatu dengan nama yang sama dengan nama Allah, berarti kita menyamakan Allah. Kan kita judulnya Al-Qawaidul Arba, kaidah yang jumlahnya 4. Nah, kaidah yang jumlahnya 4. Al-Qawaidul Arba. Nah, jumlahnya 4. Ini di kitab Tafsir Razi, di PDF itu loh maksudnya. Coba di scroll ke bawah, di PDF itu kan, ada 4 kan? Nah, jadi yang pertama yang kita belajar adalah bahwa ketika kita memberi nama sesuatu dengan nama yang mirip dengan Asmaul Husna, tidak berarti kita menyamakan Allah, tidak berarti kita menyekutukan Allah. Sepanjang keyakinan kita memang tidak sedang menyamakan. Nah, tapi kalau kita misalnya siapa? Misalnya kita memberi nama sesuatu dengan maksud itu adalah sama dengan Allah, itu baru syirik. Itu baru syirik. Ya misalnya dulu ada adik-adik tahu nabi palsu yang bernama Musailama. Ya, itu punya gelar namanya As-Shadiq, orang yang jujur. Juga digelari dengan Al-Mukhtar, nabi yang terpilih. Kalau zaman itu para pengikutnya meyakini ya memang dia itu nabi yang terpilih, maka orang yang meyakini seperti itu murtad dari Islam. Ya. Sama halnya sekarang mungkin ada adik-adik yang punya orang tua, punya kakek, punya paman,
yang bernama Mustafa misalnya. Apakah berarti kita menyamakan dengan para nabi? Ya tentu saja tidak. Sepanjang keyakinan kita memang tidak menyamakan. Tapi pada adik bisa dipahami ya kaidah pertama itu ya. Nah, makanya di Bandung ada nama Masjid Al-Jabbar, boleh. Dikasih nama Baitul Jabbar juga boleh. Masjid Al-Khaliq misalnya, boleh. Atau ada adik-adik punya orang tua, punya adik namanya Khaliq, ya. Eh, ya makruh sih sebetulnya. Makruh ya. Dengan sesuatu nama yang itu adalah Allah saja, itu makruh. Nah, bolehnya Abdul Khaliq. Tapi ya makruh itu bukan berarti haram ya. Adik-adik harus bedakan ya. Makruh itu bukan berarti haram. Makruh ya makruh. Nah, sehingga misalnya kita kan sudah kadung ada orang namanya Abdurrahman, kita panggil Rahman gitu ya. Ya, enggak masalah. Kita tidak berarti kita menyebut dia itu adalah Allah Ar-Rahman kan gitu, enggak apa-apa. Ya, sama halnya, ini kita masih sesi pertama ya. Sama halnya ini di kitabnya Ustadz Brili yang Asyifa ini, yang terjemahnya Ustadz Brili ya. Di jilid yang kedua, itu disebutkan bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu sudah ada orang-orang yang bernama Muhammad. Ya, jumlahnya 5 orang. Namanya Muhammad siapa gitu, ada 5 pokoknya. Nah, apakah berarti bermaksud menyamai Nabi Muhammad? Ya, tidak. Tentu tidak. Nah, cuman zaman dulu di kitab Taurat, di kitab Injil, itu di kitab Zabur ya dan di suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Syith, itu ada kayak dimension gitu loh. Kayak dimension nama Muhammad. Kalau di dalam bahasa Ibrani, nama Nabi Muhammad itu disebut dengan Munakhama. Munakhama atau Menachem. Bisa dibaca Menachem atau Munakhama. Ya, kalau kita bacanya Muhammad. Nah, itu ya. Jadi, itu informasi pertama kita. Jadi, tidak apa-apa kita menggunakan Asmaul Husna untuk menamai sesuatu selain Allah, ya, sepanjang tidak kita yakini itu adalah Allah. Baik, kita istirahat dulu.